Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bapak Haji Ismail sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang saya hormati. Tidak lupa, sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kami dari zaman gelap gulita sampai zaman yang terang benderang seperti sekarang. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Khawati Aswar dan Khawatim Al-Suwar. Saya Septaji Maulana sebagai moderator dan sebagai pemateri 1. Selanjutnya ada Yaya Nuraini sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada Nabila Viana Putri sebagai pemateri 3 dan ada Alan Tirta sebagai pemateri 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Khawati Aswar dan pengertian Khawatim Al-Suwar. Khawati Aswar berasal dari dua kata. Kata Khawati adalah bentuk jamak dari taksir yang awal katanya dari kalimat Fatihah yang artinya pembuka. Sedangkan kata aswar adalah kalimat yang berbentuk dari jamak taksir dari asal kata surah. Sedangkan jika aswar maka maknanya menjadi surat-surat. Jadi istilah Khawati Aswar secara harfiah bermakna pembuka surat-surah. Sedangkan Khawatim merupakan bentuk jamak dari kata khawatimah yang memiliki arti penutup, akhir atau penghabisan. Secara etimologi, Khawatimus suwar bermakna penutup atau akhir surat-surat Al-Quran. Sedangkan menurut terminologi Khawatimus, biasanya Khawatimus suwar ialah suatu ungkapan yang menjadi penutup dari surat-surat Al-Quran. Biasanya Khawatimus suwar memberi isyarat bahwa pembicaraan atau topik tertentu telah berakhir. Khawati Aswar dan Khawatim Al-Suwar adalah bagian dan bentuk munasabah ayat. Kajian munasabah didasarkan kesepakatan para ulama bahwa Al-Quran adalah tauqifi antara ayat dalam satu surat atau antar surat merupakan struktur yang bagian-bagiannya terikat secara integral. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yaya Nuraini. Macam-macam Khawatim suwar. Adapun macam-macam Khawatim suwar, yaitu yang pertama pembukaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menempatkan sifat-sifat terpuji. Kalimat pujian itu adalah hamdalah. Hamdalah terdapat dalam 5 surat, yaitu hamdalah dalam surat Al-Fatihah, hamdalah dalam surat Al-Kahfi, hamdalah dalam surat Al-An'am, hamdalah dalam surat As-Saba, hamdalah dalam surat Fathir. Yang kedua, pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus. Pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus ini terdapat dalam 209 surat tanpa diulang, yakni hamzah, ha, ro, sin, sod, to, ain, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Yang ketiga, pembukaan dengan nida atau panggilan. Nida untuk Nabi terdapat dalam surat Al-Ahzab, surat At-Tahrim, dan surat At-Tolak. Nida untuk kaum mukminin terdapat dalam surat Al-Maidah, surat Al-Mumtahanah, dan surat Al-Hujurat. Nida untuk manusia terdapat dalam surat An-Nisa dan surat Al-Hajj. Yang keempat, pembukaan dengan surat Khobiriyah. Jumlah Khobiriyah dalam pembukaan surat ada 2 macam. Jumlah ismiyah terdapat dalam 11 surat dan jumlah fi'liyah dalam 12 surat.
Yang kelima, pembukaan dengan syarat-syarat yang dipakai Allah sebagai pembukaan. Surah-surah Al-Quran ada 2 macam dan digunakan dalam 7 surat sebagai berikut. Syarat yang masuk pada jumlah ismiyah dipakai di awal 3 surah, di antaranya surat At-Takwir, surat Al-Infitor, dan surat Al-Insyiqaq. Syarat yang masuk jumlah fi'liyah dipakai di awal 4 surat, di antaranya surat Al-Waqiah, surat Al-Munafikun, surat Al-Zalzalah, dan surat An-Nasr. Pendapat ulama tentang Fawatih Khawatim Suwar. Pendapat para ulama tentang Fawatih Khawatim Suwar diantaranya sebagai berikut. 1. Pandangan kelompok pertama yang diwakili oleh para ulama salaf dalam menyikapi huruf-huruf hijaiyah yang terletak pada awal surat sebagai ayat mutasyabihat, berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut telah tersusun sejak azali sedemikian rupa melengkapi segala yang melemahkan manusia dari mendatangkan yang seperti Al-Quran. Kedua, Ibnu Abbas misalnya diriwayatkan daripadanya bahwa ia berpendapat tentang alif menunjuk kepada ana, lam menunjuk kepada Allah, dan mim menunjuk kepada alam, sehingga maknanya alamullahana, aku adalah Allah lebih mengetahui. Yang ketiga, Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menyatakan bahwa Fawatih Al-Suwar ini merupakan isyarat bahwa kitab suci Al-Quran ini menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa digunakan orang-orang Arab. Namun demikian, mereka tidak mampu membuat sesuatu yang serupa. Musafir dari kalangan tasawuf, ulama tasawuf berpendapat bahwa Fawatih Suwar adalah huruf-huruf yang terpotong-potong yang masing-masing diambil dari nama Allah, atau yang tiap-tiap hurufnya merupakan penggantian dari suatu kalimat yang berhubungan dengan yang sesudahnya, atau huruf itu menunjukkan kepada maksud yang dikandung oleh surah, yang surah itu dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong-potong itu. Manfaat Fawatih Khawatim Aswar. 1. Sebagai tanbih peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. 2. Sebagai pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya, bahwa dalam Fawatih Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya. 3. Sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Fawatih Khawatim As-Suwar dapat disimpulkan sebagai berikut. Fawatih Al-Suwar dan Khawatim Al-Suwar adalah bagian dan bentuk munasabah ayat. Kajian munasabah didasarkan kesepakatan para ulama bahwa teks Al-Quran adalah tauqifi, dan antara ayat dalam satu surat atau antar surat merupakan struktur yang bagian-bagiannya saling terkait secara integral. Macam-macam Fawatih Al-Suwar, yaitu A. Pembukaan dengan pujian kepada Allah SWT. B. Pembukaan dengan syarat yang dipakai Allah sebagai pembukaan surah-surah Al-Quran, dan ada 2 macam dan yang digunakan dalam 7 surah. Pendapat ulama tentang Fawatih Khawatim As-Suwar. Itu adapun pendapat para ulama diantaranya sebagai berikut. 1. Pandangan kelompok pertama yang diwakili oleh para ulama salaf dalam menyikapi huruf-huruf hijaiyah yang terletak pada awal surah sebagai ayat-ayat mutasyabihat, berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut telah tersusun sejak azali sedemikian rupa, melengkapi segala yang melemahkan manusia dari mendatangkan yang seperti Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang pengertian Fawatih Al-Suwar dan Khawatim Al-Suwar. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.